Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 265. Dulur-dulur seiman, dari ayat 265 yang telah dibacakan di atas, ini merupakan perumpamaan bagi orang yang beriman, yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Di sini dalam ayat tersebut yang artinya dan untuk keteguhan jiwa mereka, itu maksudnya mereka benar-benar yakin dan teguh bahwa Allah akan memberikan pahala atas amal perbuatan mereka tersebut dengan pahala yang lebih banyak. Hal ini semakna dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang artinya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi maksudnya dia beriman bahwa Allah yang mensyariatkannya dan dia berharapkan pahala di sisinya. Selanjutnya mengenai kalimat dari firman yang artinya dan untuk keteguhan jiwa mereka, maka maksudnya tersebut adalah menurut Asy-Sya'bi mengatakan bahwa maksudnya adalah percaya dan yakin. Hal senada juga dikatakan oleh Qatadah, Abu Saleh dan Ibnu Zaid, dan menjadi pilihan dari Ibnu Jarir, Mujahid dan Al-Hasan. Mereka berkata bahwa maksudnya adalah dari kalimat tersebut adalah mereka benar-benar yakin kemana mereka menyerahkan sedekah mereka. Dulur-dulur seiman, adapun kalimat dari ayat selanjutnya, yaitu yang artinya seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, itu maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi. Demikian menurut para jumhur ulama. Jadi kata rabwah yang berarti tanah tinggi, sedangkan Ibnu Abbas dan Ad-Dahhak menambahkan dan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan rabwah itu terdapat dalam 3 bahasa, yaitu 3 qiraah atau dengan 3 cara bacaan, yaitu menurut penduduk Madinah, Hijaz dan Irak. Mereka keseluruhannya membaca rubwah dengan didommah ra-nya. Dan sebagian penduduk Syria dan Kufah itu membacanya rabwah, yakni dengan fathah pada huruf ra-nya. Ada juga yang mengatakan bahwa rabwah ini merupakan bahasa
dari kabilah Tamim. Juga dibaca dengan ribwah, dengan kasrah pada huruf ra-nya. Dan ini disebutkan bahwa ini adalah qiraahnya Abdullah bin Abbas. Sedangkan kalimat pada firman tersebut di atas yang artinya yang disiram oleh hujan lebat, itu maksudnya adalah sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, maka kebun itu akan menghasilkan yaitu buah 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya. Adapun firman Allah dalam kalimat, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Di sini maksudnya adalah, menurut Ad-Daha, beliau mengatakan bahwa tollu itu berarti gerimis. Dengan hujan lebat itu, kebun tersebut tidak akan pernah kering dan gersang. Karena meskipun kebun itu tidak mendapatkan curahan hujan lebat, ia telah mendapatkan percikan dari gerimis. Dan air gerimis itu pun sudah cukup memadai. Demikianlah amal seorang mukmin, itu tidak akan sia-sia. Bahkan Allah menerimanya dan akan memperbanyak pahalanya, serta dikembangkan sesuai dengan jerih payah dari orang yang beramal tersebut. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam kalimat, yaitu ayatnya, yaitu dalam kalimat yang artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini maksudnya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun dari amal-amal hambanya yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhirin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Surat Al-Baqarah ayat 266. Dulur-dulur seiman, pada saat menafsirkan ayat tersebut di atas, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia bercerita yang artinya, pada suatu hari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut kalian berkenaan dengan siapa ayat ini turun? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur mengalir di bawahnya sungai-sungai? Mereka menjawab, Allahu a'lam. Mereka mendengar jawaban tersebut. Umar pun marah seraya berkata, jawablah, kami mengetahui atau kami tidak mengetahui. Maka Ibnu Abbas berkata, aku sedikit ragu mengenai tafsir ayat itu, ya Amirul Mukminin. Lalu Umar berkata, wahai keponakanku, katakanlah dan janganlah engkau meremehkan dirimu. Ibnu Abbas berkata, ayat ini memberikan perumpamaan kepada sebuah amal. Amal perbuatan apa? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, seseorang yang kaya,
yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, kemudian Allah mengirimkan syaitan kepadanya, maka dia pun berbuat banyak maksiat sehingga semua amalnya terhapus. Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari saja. Namun sudah cukup menafsirkan ayat ini. Ayat ini memberikan perumpamaan orang yang amal perbuatannya baik pada permulaan hidupnya, lalu setelah itu jalan hidupnya berbalik. Dia mengganti kebaikan dengan kejahatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Sehingga amal pertamanya dihapus oleh amal keduanya. Maka ketika dalam keadaan sulit dan dia membutuhkan sesuatu dari amalnya yang pertama, dia tidak dapat memperolehnya sedikit pun. Dia dikhianati oleh sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian datanglah masa tua orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Maksudnya api itu membakar buah-buahannya dan menumbangkan pohon-pohonnya. Adakah yang lebih parah dari ini? Dan selanjutnya kalimat dari ayat tersebut adalah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian memikirkannya. Maksud dari ayat tersebut adalah untuk mengambil pelajaran dan memahami perumpamaan berikut maknanya serta menempatkannya secara benar. Seperti halnya dengan firman Allah yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.